Pada pembahasan sebelumnya pada nazoman shollis sholata wa zaki malaka thumma sum wa'kuf wa hujja wa jahidan nafatukromu. Ya, pada satu nazoman ini mengandung 6 cabang iman. Ya, mengandung 6 cabang iman. Cabang yang ke-21 adalah melakukan sholat 5 waktu pada waktunya. Kemudian cabang ke-22 adalah menunaikan zakat, bayar zakat. Dan cabang yang ke-23 adalah puasa di bulan Ramadan. Sedangkan sekarang adalah cabang yang ke-24 tentang i'tikaf. I'tikaf al-lubsu bi masjidin biniyatihi. Ya, disingkat di sini adalah diam di masjid biniyatihi dengan niat i'tikaf. Gimana niatnya? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Niat begitu dalam hati. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Lagi ngaji kayak gini kita niatin buat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya besar sekali. Kapanpun waktu i'tikaf itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Jadi i'tikaf hukumnya bermacam-macam. Ada i'tikaf hukumnya wajib ketika dia bernazar, berjanji mau ngelaksanain i'tikaf, mau melakukan ibadah i'tikaf kalau misalnya hajatnya dia terpenuhi, janjinya dia terpenuhi, dikabulkan. Biasanya kalau nazar kita punya hajat lebih cepat jadinya, lebih cepat sukses, lebih cepat tercapai. Dan juga hukum i'tikaf bisa sunnah, ya, sunnah. Dan asal pada i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Kemudian i'tikaf juga bisa jadi makruh bagi siapa? Yaitu i'tikafnya empuan, ya, kemudian suaminya ngizinin. Misalnya dia i'tikaf di masjid yang rame, di situ banyak lelaki, karena di situ ada empuan, ya, tempat masjidnya enggak disekat, enggak dipisah antara laki-laki dan perempuan, itu hukumnya makruh. Takutnya kenapa? Ntar ada laki-laki lain yang niatin empuan, jadinya ntar di situ timbul fitnah. Nah, asalnya i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Dan wa arkanuhu, bismillahirrahmanirrahim, rukun-rukunnya i'tikaf ada 4. Yang pertama adalah niat, ya, niat bersamaan dengan diem. Niat bersamaan dengan diem, ya, jadi diem di dalam hati niat, atau sambil ucapkan nggak apa-apa, hatinya ngikutin, ya. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf pada masjid kholis, masjid yang murni, bener-bener masjid. Jadi yang punya tanah emang bilang tanahnya digunakan untuk musola, ya, tempat sholat, atau digunakan untuk masjid. Tanahnya enggak bersengketa. Fala yakfi al musya, gitu. Maka tidak cukup i'tikaf pada musya, ya, masjid yang kagak murni, masjid yang enggak murni. Jadi misalnya tanah itu punya keluarga, kemudian belum dibagi-bagi, ada sebagian yang bilang diwakafin untuk tempat ibadah, yang saudara yang lain belum ngasih, masih enggak murni istilahnya. Nah, sekarang yang ketiga, ya, rukun i'tikaf yang ketiga. Wasalisuha lubsu qadrin yusamma ukufan. Dan adapun nomor 3-nya arkan, nomor 3-nya rukun, lubsu qadrin adalah diam seukuran, yusamma ukufan ay iqomatan. Yang dinamai apa lubes, apa diam itu
ukufan kepada ukuf menetapi, menetap. Ai iqomatan artinya mendiami, diem. Walau bila sukunin, walaupun dengan tanpa tenang, tanpa diem. Diamnya gimana, seukuran apa? Bihaitsu yakunu zamanuha fauqa zamanit tuma'ninati. Dengan sekiranya yakunu ada zamanuha, apa zamannya, ukurannya iqomah itu, fauqa zamanit tuma'ninati, di atas waktu tuma'ninah. Di atas waktu tuma'ninah. Diem walaupun sebentar, jadi minimal banget dianggap i'tikaf berapa lama? Melebihi dari rukun tumakninah ketika sholat. Misalnya tumakninah sholat 3 detik, ya di sini cukup 6 detik. Ya, yang penting melebihi tumakninahnya sholat sebentar banget tuh menurut mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang lain yang berpendapat i'tikaf itu harus sehari semalam. Menurut mazhabnya Imam Malik, ya i'tikaf minimal banget sehari semalam. Kalau kita mazhab Syafi'i enak, ya i'tikaf ya minimalnya waktu i'tikaf yang penting lebih dari waktu tumakninah, bentaran banget tuh. Minimal banget waktunya. Lebihnya seberapa lama kagak dihitung, udah terserah. Ya mau berapa lama, mau 2 hari, 3 hari, mau seminggu. Fauqa tuma'ninati fir ruku'i wa nahwihi. Fayakfi at-taraddudu lal mururu fihi. Fayakfi maka cukup at-taraddudu apa mondar mandir, bolak balik, lal mururu bukannya hanya lewat, fihi di masjid, bila lubesin dengan tanpa diam. Ya waktunya tumakninah minimal banget dianggap, ya sebentarnya kapan, seberapa lama, melebihi dari tumakninahnya ketika ruku atau ketika sholat atau sujud, bentaran banget berarti itu udah dianggap. Fayakfi at-taraddudu maka cukup bolak balik di dalam masjid, meskipun dia mondar mandir. Setelah diem dia bentaran itu melebihi waktu seukuran tumakninah, misalnya dia diem 6 detik, kemudian dia ada kesibukan di masjid, bolak balik di dalam masjid aja tapi nggak keluar, itu sudah dicukup, ya i'tikafnya pun sah katanya. Walau nah ya bila lubesin dengan tanpa diem. Kalau misalnya ada hajat, ya lagi i'tikaf, lagi wiridan, ya i'tikaf pun memang sangat dianjurkan. I'tikaf itu dianjurkan, disunahkan. Bahkan ketika di akhir-akhir 10 terakhir bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Untuk apa? Agar supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Pahala i'tikaf besar banget. Walaupun kita diem diniatin i'tikaf itu pahalanya besar, apalagi sambil baca wiridan-wiridan. Lagi wiridan. Begitu juga ketika kita sholat Jumat, datang ke masjid, niatin jangan lupa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Udah dapat pahala, ya, pahala i'tikaf. Walau nazaro i'tikafan mutlaqan kafahu lahzatun fauqat tuma'ninati fir ruku'i wa nahwihi. Walau nazaro seandainya bernazar siapa orang, ya bernazar i'tikafan mutlaqan kepada i'tikaf mutlak. I'tikaf mutlak kafahu maka cukup hu kepada dia lahzatun apa sebentaran, fauqat tumakninati di atas tumakninah, maksudnya melebihi tumakninah, fir ruku'i pada ruku salat, wa nahwihi dan seumpama ruku. Nah, apabila ada orang bernazar, ya kalau misalnya lulus sekolah atau naik kelas, atau misalnya bisnis ini goal mau iktikaf nanti di masjid gitu.
Kemudian dia kagak nentuin waktunya, ya nggak nentuin waktunya berapa lama. Yang penting gue iktikaf. Ternyata pas inget janjinya udah tembus, ya udah kena janjinya, wah rada malas deh ini. Untung kagak nyebutin waktunya, kagak nyebutin waktunya. Iya. Maka cukup baginya seukuran tumak nina iktikaf melebihi di atas tumak ninanya ruku atau seumpamanya selain ruku. Cukup bentaran aja. Walaupun 1 menit, misalnya 5 menit, sudah bisa menebus iktikaf nazarnya dia. Karena dia bernazar iktikaf mutlak. Mutlak waktunya nggak dibatesin sama dia. Nah itu yang ketiga. Syarat yang ketiga harus diam seukuran dianggap sebagai iqomatan, diem. Diem di masjid bentaran. Kemudian setelah dia diem, ya setelah dia niat, kemudian dia diam, wiridan, kemudian ketika iktikaf misalnya pengen buang air kecil, pengen BAB, kemudian dia mau balik lagi iktikaf, nggak batal iktikafnya, tetap dilanjutin, nggak usah niat lagi. Atau misalnya pengen makan, iya, pengen minum atau pengen tidur di masjid aja nggak apa-apa, tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala. Atau mau mandi junub misalnya, karena ada suatu kejadian yang tak terduga, nggak apa-apa, dilanjutin lagi iktikafnya. Warabi'uha, dan adapun nomor 4-nya arkan, rukun yang keempat, mu'takifun, adalah orang yang beriktikaf. Rukun yang nomor 4 adalah orang yang iktikaf. Wa syartuhu, dan adapun syaratnya mu'takif, orang yang iktikaf, islamun, yang pertama Islam, wa aqlun, dan berakal, wa khuluwun, dan sepi, an hadasin akbaro, dari hadas besar. Tuh, dari hadas besar, dari hadas besar. Jadi syarat yang keempat, orang yang beriktikaf harus orang Islam, harus orang yang berakal, bukan anak kecil, bukan orang gila, dan enggak berhadas besar. Fala yasihu, maka tidak sah i'tikafu man ittasofa bididdi syai'in minha. Maka tidak sah i'tikafu man, apa i'tikafnya orang, ittasofa, yang bersifatan siapa man, bididdi syai'in, dengan lawannya sesuatu, minha, dari hal tersebut, dari Islam, dari berakal, dan dari sepi, dari hadas besar. Kalau ada satu di antara itu, ya ketika terjadi maka batal iktikafnya, enggak sah. Naam, ya memang demikian, iktikafnya orang yang berlawanan dengan sifat-sifat syaratnya mu'takif enggak sah. Tetapi intoro'a, jika baru datang, jika baru muncul, al-ighma'u, apa ayan, fi asna'il i'tikafi, di pertengahan i'tikaf, lagi i'tikaf, pertengahan i'tikaf, tiba-tiba ayan dia. Tiba-tiba jadi. Tiba-tiba berubah. Lam ya betul, maka tidak batal apa i'tikaf. Tuh, enggak batal. Wa yuhsabu, dan dihitung, minhu, dari i'tikaf, zamanul ighma'i, apa zamannya ayan, apa waktunya ayan, epilepsi, tetap dihitung. Wa yusabu minhu zamanul ighma. Nah, walaupun dia ayan, iktikafnya ketika dia ayan tetap dianggap. Wa yanqati'u al-i'tikafu katata bu'ihi birriddati was-sakari idza ta'adda bihi. Wa yanqati'u, dan bisa terputus, al-i'tikafu, apa i'tikaf, i'tikaf bisa terputus, kata tabu'ihi, seperti terus menerusnya i'tikaf, birriddati, dengan
dengan murtad, dengan kemurtadan. Iya, batal. Wasukri atau wasakari dan mabuk idza ta'adda bihi, mabuk idza ta'adda apabila melampaui batas siapa orang bihi dengan mabuk. Nah itu i'tikaf bisa terputus sebab murtad dan mabuk misalnya. Nah itu syarat i'tikaf, rukun-rukunnya ada 4. Yang pertama niat, kemudian yang kedua adalah masjidnya murni, masjid yang memang diucapkan sama orang yang punya tanah itu atau tanahnya sudah diwakafkan ya. Yang ketiga adalah diam, minimal banget diam seukuran di atas waktu tumakninah di dalam sholat. Yang ya iya. Di sini diterangkan nggak ada syarat-syaratnya, walaupun nggak punya wudhu nggak apa-apa. Iya, tetapi lebih bagus adabnya punya wudhu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak punya wudhu nggak apa-apa. Tetapi yang lebih bagus punya wudhu. Bagus itu. Yang keempat, orang yang iktikaf syaratnya Islam, berakal dan nggak punya hadas besar. Kalau hadas kecil aja nggak apa-apa. Misalnya dia punya hadas kecil kemudian pengen wudhu, kemudian karena pengen zikiran-zikiran, mau ibadah, mau baca Quran, wudhu dulu nggak apa-apa gitu, dilanjutin lagi iktikafnya. Sampai ada pembahasan iktikaf. Iktikaf besar banget pahalanya. Iya, ada sebuah hadis menerangkan man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 20 sanatan. Barang siapa yang berjalan, barang siapa yang pergi buat menunaikan hajat, iya, kebutuhan temannya, saudaranya, maka lebih baik baginya iktikaf 20 tahun. Tuh, saking pentingnya menolong saudara, menolong teman yang lagi butuh itu lebih utama dari iktikaf 20 tahun. Iktikaf yang sunnah, nolongin orang, nolongin saudara. Wa mani atakafa dan barang siapa iktikaf yauman ibtigho awajhillahi azza wajal, barang siapa yang beriktikaf sehari, iya, seharian mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khonadiko. Barang siapa iktikaf seharian mengharap ridhonya Allah, maka Allah jadikan dia dan neraka sejauh 3 khonadik, 3 parit. Tuh, 3 parit hadisnya. Enggak ada di kitab ini, enggak ada. Dia iktikaf seharian itu oleh Allah dijauhi dia dengan api neraka sejauh 3 parit. Iya, 3 parit, 3 lubang besar. Ketika perang Nabi kan pernah membikin parit itu. Iya, ketika perang Khandaq. Ketika perang Nabi pernah bikin parit biar musuh-musuh jatuh itu semuanya. Dijauhin oleh Allah orang yang beriktikaf seharian dengan neraka sejauh 3 parit. Kullu khandaqin, nah ini keterangannya. Kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqaini. Setiap satu lubang besar itu, setiap satu parit itu lebih jauh. Iya, lebih jauh di antara khafiqain, bagian timur dan bagian barat. Iya. Jaraknya dia sama api neraka dijauhin oleh Allah antara timur dan barat itu 1 parit. Apalagi 3 parit. Iya, 3 kali lipat dari timur dan barat. Tuh pahalanya tuh. Pahala iktikaf seharian. Dijauhin dia ya, dengan api neraka sejauh 3 kali lipat khafiqain, antara timur dan barat ya,
antara timur dan barat. Dan juga ada sebuah hadis lagi, man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana kahajjataini wa umrataini. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka baginya mendapatkan 2 kali haji dan mendapatkan pahala 2 kali umroh. Tuh, pahalanya besar banget. Iya. Kan niatin dulu. Ya, niatin. Iya, niatin. Iya, seharian katanya kan lah ada waktu sholat ya bangun. Pahala iktikaf besar banget 10 tahir di bulan Ramadan, pahalanya mendapatkan 2 kali haji dan umroh. Dan barang siapa yang beriktikaf seharian, maka oleh Allah dijauhin orang yang iktikaf itu dengan neraka sejauh 3 lubang yang besar, 3 parit. Ya, 1 parit itu jaraknya seujung timur sampai barat. Wa syu'batul khamisatu wal 'ishruna al hajju, dan adapun cabang yang ke-25 adalah haji. Haji. Wa huwa adapun haji qasdul baiti bihajjin au umratin, adalah bermaksud ke Baitullah, ke Ka'bah, bihajjin dengan haji, au umratin atau umroh. Ingkana qadiron, jika ada siapa orang, qadiron adalah mampu, bi ayyajida zadan warahilatan, dengan menemukan atau mendapatkan siapa orang, zadan kepada ongkos, kepada bekal, warahilatan dan kendaraan. Iya, kalau orang udah mampu maka haji hukumnya wajib, ongkosnya punya, duitnya ada, kendaraannya juga ada, berangkat langsung. Pahalanya besar sekali haji. Maka berdosa kalau orang punya mampu berangkat haji kemudian kagak berangkat. Dosa besar, karena ini adalah rukun Islam. Wal hajju, dan adapun haji, ibadatun adalah ibadah, yalzamuha yang mengharuskan, yang harus kepada ibadah, wukufun, apa wukuf? Haji adalah ibadah yang harus wukuf, bi Arafata, di Arafah, yaumata si'idil hijjati, pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah itu rukunnya, ya rukun haji. Wukuf di padang Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Au lailata asyirihi, atau malam tanggal 10 Zulhijjah, malam ke-10 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah atau malam ke-10-nya. Al-hajju Arafah wa tawafu zituhrin, dan mengharuskan haji itu tawaf zituhrin bagi orang yang memiliki suci, yang mempunyai suci, maksudnya punya wudu. Tawaf bil baiti, di Baitullah, sab'an yaqinan, dengan 7 kali putaran. Ya. Harus tawaf juga. Ya, ibadah yang mengharuskan tawaf. 7 kali tawaf dengan yakin, harus benar-benar yakin hitungannya, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ditambahin lagi tawaf. Jadi haji juga harus tawaf, nanti ada manasik haji diajarin kalau mau berangkat haji. Jadi kalau setiap kita datang ke masjid atau ke tempat ibadah, ya, kita dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid,
Di tempat di masjid, ketika datang ke masjid langsung dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tetapi kalau ke Baitullah, datang ke Mekah, ke Ka'bah, ya yang dianjurkan itu yang pertama kali langsung sunnahnya tawaf. Ya, tawaf sunnahnya langsung di situ. Datang langsung muter tawaf aja, tawaf sunnah. Yadkhulu masuk waktuhu, apa waktunya tawaf, binti sofilai latin nahri, di setengah atau pertengahan malam hari raya Idul Adha. Nah itu yang masuk waktunya tawaf di Baitullah itu tawaf harusnya kapan? Setengah malam nahar, di pertengahan malam, yang penting setengah di malam hari raya Idul Adha. Wala akhiro, dan tidak juga pada, dan tidak ada akhirnya, liwaktihi, bagi waktunya tawaf. Masuk waktunya tawaf kapan dimulai? Sejak pertengahan atau sejak setengah malam di malam hari raya Idul Adha, dan akhirnya wala akhira liwaktihi, dan tidak ada akhir liwaktihi, bagi waktunya tawaf. Wa sa'yun, dan juga sa'i bainas Shafa wal Marwata. Kemudian adalah sa'i antara Shafa dan Marwah. Nah itu cabang yang ke-25. Sekarang cabang yang ke-26. Wa syu'batus sadisatu wal ishruna al jihadu. Cabang yang ke-26 al jihadu adalah jihad. Jihad ma'al kufari, bersama orang kafir. Jihad memerangi orang kafir. Linusratid dini, untuk menolong agama. Tujuannya apa? Untuk membela agama. Wa kana, dan ada apa jihad fi ibtida'il Islam, di awal permulaan Islam, afdolul a'mali, adalah paling utamanya amal ibadah. Ketika awal Islam, permulaan Islam, jihad adalah paling utamanya ibadah. Kalau meninggal langsung mati syahid, sorga langsung gantinya. Jihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Nah itu hadis Nabi. Ra'sul amri, adapun puncaknya urusan yang paling penting, urusan yang paling utama. Ra'sul amri, paling utamanya urusan. Ra'sun kan artinya kepala, kepalanya urusan. Hal yang paling utama, al-islamu, adalah Islam. Wa amuduhu, dan adapun tiangnya Islam, as-sholatu, adalah sholat. Wa zirwatu sanamihi, dan adapun puncak punuknya Islam, puncak punggungnya Islam, al-jihadu, adalah jihad, berperang lawan orang kafir. Nah itu hadisnya. Hal yang paling utama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak tulang punggungnya adalah jihad di jalan Allah. Wa ma'nal hadisi, dan adapun makna hadis ini, wa makna hadzal hadis, kama, sebagaimana keterangan, qalahu as-Suhaimiyu, yang berpendapat kepada ma as-Suhaimiyu, siapa Imam Suhaimi, aslu sya'nid dini an-nutuku bisyahadataini ma'al iz'ani lima'nahuma. Aslu sya'nid dini, adapun asal urusan agama, adapun dasar pokok urusan agama,
Yang pertama an-nutqu bisyahadataini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat ma'al iz'ani limaknahuma bersama tunduk kepada makna kedua kalimat syahadat. Jadi enggak cukup cuman ngucapin syahadat doang tapi kagak patuh sama maknanya. Enggak ngelakuin isi dari makna dua kalimat syahadat. Nah, itu menurut Imam As-Suhaimi. Ya, asal ya pokoknya urusan agama, dasarnya yang paling utama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu paling dasar udah itu. Fala yasihu syai'un minal a'mali illa bil islami. Maka tidak sah syai'un apa sesuatu pun minal a'mali dari amal-amal perbuatan illa bil islami kecuali dengan Islam. Maka enggak sah amal ibadah yang dia kerjain kecuali dengan agama Islam, harus beragama Islam. Misalnya orang yang enggak beragama Islam dia melakukan ibadah yang enggak dianggap amal ibadahnya sebagai pahala jariah buat dia. Iya, karena kenapa? Karena enggak Islam gitu. Ya. Kalau orang bukan Islam ketika dia beramal langsung dibalas. Ya langsung dibalas, diganti di dunia. Kalau orang Islam ya dibalas selain dipanjer di dunia dan dibalas di akhirat. Wallazi yartafi'u bihid dinu fi'lus shalawatil khamsi. Dan adapun sesuatu yartafi'u yang tinggi bihi dengan allazi ad-dinu apa agama, an-nutku apa mengucapkan bisyahadatai fi'lus shalawatil khamsi ialah mengerjakan sholat 5 waktu. Mengerjakan sholat 5 waktu. Sesuatu yang dapat meninggikan, yang dapat meluhurkan agama Islam apa? Mengerjakan sholat 5 waktu. Wa a'la syai'in fid dini bazlul jihadi. Ya, sedangkan paling tingginya sesuatu fid dini di dalam agama bazlul jihadi apa? Ialah mencurahkan bazlul juhdi, mencurahkan tenaga fi qitalil kufari dalam memerangi orang-orang kafir, linusratil islami untuk menolong Islam. Puncak dari keberagamaan seseorang adalah mencurahkan, mengorbankan segala kemampuannya untuk memerangi orang kafir demi membela agama Islam. Nah, itu menurut Imam As-Suhaimi. Wa makna sanam fil asli martafa'a min zohril jamali kurba unukihi. Wa makna sanam dan adapun makna sanam pada hadis tersebut di atas kan diterangkan wazir watu sanamihi al jihadu. Apa maknanya sanam? Fil asli pada asalnya ma ialah sesuatu irtafa'a yang tinggi ya, min zohril jamal dari pundaknya onta, jadi punuk ya. Artinya sanam adalah punuknya onta. Kurba unukihi yang ada di dekat lehernya tuh paling tingginya kan gitu. Puncak paling tingginya atau puncak punuknya Islam adalah jihad. Jihad di jalan Allah. Wa yasihu dan sah dan boleh ayyuroda apa dimaksud bil jihad dengan jihad berperang fil hadis di hadis itu mujahadatun nafsi adalah berjuangnya mujahadah berusahanya diri berusahanya hati bi ayyakufaha anisyahawati dengan menahan siapa orang hak kepada nafsun kepada hatinya anisyahawat dari syahwat-syahwat wa yamna'aha dan mencegah siapa orang
hak kepada dirinya anil istirsal dari lepas kontrol fil lazati dalam kelezatan. Tuh bisa dimaksudkan hadis itu sebagai ini, yaitu apa? Berjuangnya hati dirinya seseorang untuk menahan dari syahwat-syahwat dan lepas kontrol dari kelezatan kenikmatan dunia. Hadis jihad bisa dimaknai sebagai itu. Wa yalzamuha, dan harus hak kepada nafsu itu fi'lul awamiri, apa? Melakukan perintah-perintah, wajtinabul manahi, dan menjauhi larangan-larangan. Wahada, dan adapun ini, keterangan ini, huwal jihadul akbar, adalah jihad yang sangat besar. Jihad yang sangat besar. Wahwa afdalu min jihadil kufari, dan itu adalah lebih utama dari memerangi orang-orang kafir. Jihad ngelawan nafsu itu lebih besar. Ya, besar karena berat banget. Karena suatu ketika Rasulullah setelah pulang dari perang Badar, Rasulullah bersabda, roja'na min jihadis sohir ila jihadil akbar. Kita kembali berperang setelah jihad perang kecil menuju jihad yang besar. Padahal perang Badar segitu gede, segitu dahsyatnya itu, 1 lawan 3 orang itu. 1 orang Islam lawan 3 orang kafir. Kemudian Rasulullah mengatakan demikian, kita pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu, kata Rasulullah. Itu yang paling berat, melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Nah, itu huwal jihadul akbar, itu jihad yang paling besar dan itu yang lebih utama dari memerangi orang-orang kafir. Jihad sekarang bermacam-macam. Ya, syiar juga bermacam-macam. Bisa berjuang di jalan Allah melalui medsos, bisa menyebarkan, men-share kebaikan-kebaikan tentang Islam, bisa. Orang yang mampunya begitu bisa. Orang pinter komputer, pinter editing. Kemudian karena dia punya ahli kemampuan tentang agama-agama, tausiah sama dia diedit kemudian di-share. Itu juga besar sekali pahalanya itu. Padahal cuma duduk doang kerjaannya. Nge-share, pahalanya besar banget itu. Karena kenapa? Karena tanpa orang yang ngedit, orang yang nge-share, ya kagak bakal sampai ke yang lainnya. Tentang informasi tentang Islam, pelajaran ngaji tentang Islam. Udah bermacam-macam jihad dah. Kalau sekarang udah susah ngelawan orang kafir. Udah jarang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una al-hasana. Allahumma arzuqna taysir was sahala bijahi khairil bariyah. Allahumma arzuqna taysir was sahala bijahi khairil bariyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina tauba tahsil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mau wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma. Amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la bi'tisabi minna bil mustafa
لنرضى بكل سولي صل وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشصب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma